Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Siswa sekalian yang berbahagia, di pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka duha Jumat, kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan. Saat ini berarti kita sudah memasuki pertemuan ketiga dalam tema yang sama, yaitu membahas tentang al-kabair atau dosa-dosa besar. Sebelum kita mulai, maka mengingatkan kembali agar kita menjaga adab dan etika dalam menuntut ilmu. Persiapkan alat tulis, catat poin-poin yang penting. Kemudian setelah kajian ini selesai, silahkan dimurojaah kembali agar lebih sempurna ilmu yang didapat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana sering kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Siswa sekalian yang berbahagia, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas al-kabair, dosa-dosa besar berikutnya. Yang pertama, bisa sambil dicatat dan disimak. Dosa besar berikutnya yaitu durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah sosok yang berjasa kepada kita sejak kita berada di rahim ibu kita sampai kemudian terlahirlah kita di dunia ini, kemudian diasuh, dirawat, diberikan semua kebutuhan kita sehingga kita bisa sehat walafiat sampai detik ini. Tiada lain itu semua karena pertama karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karena jasa orang tua yang begitu besar terhadap kita. Tidak bisa kita menghitung-hitung kebaikan orang tua. Maka dari itu pantas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar berbakti, menghormati kedua orang tua, sebagaimana firman Allah bisa dicatat Surat Al-Isra ayat 23-24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya, bapak dan ibu kita, atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaan kita, ada di sisi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan atau ucapan-ucapan yang berarti itu menimbulkan kesedihan, yang menimbulkan sakit di hati kedua orang tua. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang kita sebagai seorang anak berkata berkata dan lain sebagainya, yang menunjukkan itu ketidaksukaan kita dan menimbulkan ketidaknyamanan di hati kedua orang tua sehingga mereka sedih dari ucapan kita, ataupun naudzubillah min dzalik, sakit hati terhadap ucapan atau perbuatan kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan jangan kamu bentak
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janahadzul minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Wakul, dan berdoalah kepada Allah untuk kebaikan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Dua ayat yang mulia ini, siswa sekalian yang berbahagia, sangat tegas menjadi renungan untuk kita bagaimana kita harus bersikap baik dengan ucapan maupun dengan tindakan perbuatan, harus menunjukkan hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua, dan sebaliknya tidak boleh kita durhaka, tidak boleh kita menyakiti kedua orang tua baik dengan ucapan maupun perbuatan. Waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma amin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi." Maukah kalian aku beritahukan di antara dosa besar? Apa kata para sahabat? Mau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 dosa besar. 3 dosa besar ini bukan pembatasan ya. Artinya selain 3 dosanya kecil-kecil, tidak. Biasanya Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu melihat kondisi, baik dalam bentuk jawaban dari pertanyaan sahabat, atau tiba-tiba Nabi Muhammad menyampaikan langsung sabdanya. Dalam hadis ini sebagai contoh, Nabi menyebutkan di antara dosa besar itu ada 3, dan 3 ini maksudnya bagian dari dosa-dosa besar yang harusnya kita jauhi, kita perhatikan jangan sampai terjatuh ke dalam 3 dosa besar ini. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan pertama telah kita bahas dan menjadi urutan paling pertama dalam rentetan dosa-dosa besar. Waliyadzubillah. Kemudian wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Lihat, setelah Nabi Muhammad menyebutkan dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik, lalu dosa besar kedua itu durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan orang tua sangat mulia, sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu yang telah mengandung anaknya, termasuk kita, pernah di dalam perut rahim ibu kita kurang lebih 9 bulan, menyebabkan ibu kita tidak nyenyak tidurnya, tidak enak makannya, gelisah siang malam. Meskipun semua itu dirasakan, tetapi tetap kasih sayangnya tidak pernah berubah. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Meskipun kita nanti sudah menjadi orang dewasa atau menjadi orang tua juga dari anak-anak kita, tetap orang tua kita, khususnya ibu kita, menyayangi kita betul-betul luar biasa. Itulah ibu. Makanya ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, saya punya 2 orang tua masih lengkap, bapak dan ibu. Siapa di antara keduanya ini yang lebih berhak saya utamakan dalam berbakti kepada keduanya?" Apa kata Nabi? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu 3 kali. Baru setelah itu summa abuka. Kemudian baru bapakmu. Kenapa ibu didahulukan? Bahkan sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengulangi sabdanya, karena tadi bagaimana beratnya seorang ibu mengandung kita di dalam rahimnya, yang menyebabkan kepayahan dalam hidupnya, fisiknya menjadi lemah dan lain sebagainya. Lebih-lebih pada saat puncaknya, saat mau melahirkan kita,
di antara hidup dan mati seorang ibu. Di sana ujian terbesar seorang wanita. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya. Kalaupun ada seorang dokter yang melihat kondisi wanita ini mau tidak mau harus diperjuangkan salah satunya, biasanya wanita atau ibu tersebut lebih memilih anaknya untuk bisa melanjutkan kehidupan. Lihat siswa sekalian, bukti bahwa seorang ibu memiliki jasa, memiliki peran yang besar, sehingga tidak boleh kita melupakan ibu kita dan kedua orang tua kita, tentunya bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, dosa besar yaitu wa qauluz zur, bersaksi palsu. Kita menjadi saksi tapi bohong dalam persaksian kita, ini tolong dijauhi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat suka berbohong, suka berdusta. Memang manusia tidak tahu kalau saat ini kita berbohong, kita berdusta. Tapi Allah Rabbul Alamin, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, apakah tidak tahu? Jawabannya pasti tahu. Oleh karena itu tidak mungkin kita lepas dari pengetahuan, dari ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian apa sih dampak akibat kita kemudian durhaka kepada orang tua? Yang pertama, bisa sambil dicatat, akibat durhaka kepada orang tua, poin pertama, menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Kalau ada anak durhaka kepada kedua orang tua, maka berarti dia telah siap-siap menjadikan dirinya tempat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha salama wal afiyah wal iyadzu billah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala pernah bersabda, ridho rabbi fi ridho al-walidi wa sakhatu rabbi fi sakhati al-walidi. Allah ridho apabila orang tua kita ridho. Sebaliknya Allah akan murka apabila orang tua kita murka. Orang tua mengajak kita untuk sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimah. Apalagi sholat rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, setelah 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua adalah sholat, yang mana sholat ini menjadi tiang agama. Amal pertama, perbuatan pertama yang nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua mengajak kita sholat, kemudian kita bermalas-malasan. Ini bisa terjatuh dalam 2 kesalahan besar. Kesalahan pertama, kita durhaka kepada orang tua karena tidak mau nurut. Kesalahan kedua ini kesalahan paling besar, yaitu kita telah melalaikan kewajiban sebagai seorang hamba agar melaksanakan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lakukanlah sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, hati-hati terhadap marahnya orang tua, karena kemarahan orang tua bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga marah kepada kita. Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah marah, tidak ada satupun makhluk yang akan bisa melindungi kita. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oleh karena itu jangan sampai Allah murka. Salah satunya adalah jangan sampai membuat orang tua marah.
Kemudian akibat yang berikutnya, sebagaimana tadi hadis yang sudah disampaikan, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk dosa besar. Yang pertama tadi apa urutannya? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qauluz zur, yaitu bersaksi palsu. Dia menjadi saksi tapi bohong, padahal kejadiannya tidak seperti itu, dia berbohong. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha harama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada para ibu. Lihat, dikhususkan di sini ibu, seolah-olah hadis ini menjadi penguat tadi ketika pemuda datang menghadap Nabi Muhammad bertanya, ada dua orang tuanya masih lengkap, bapak dan ibu, siapa di antara keduanya yang harus lebih dia utamakan dalam berbakti? Ibu. Hadis ini lebih lagi mengkhususkan bagaimana kita berbakti kepada seorang ibu. Dan hati-hati siswa sekalian, jangan sampai kita ini menjadi orang yang menghina bapak dan ibu kandung kita sendiri, orang yang melaknat, orang yang mencela, orang yang mencaci maki, orang yang menjadikan ledekan kedua orang tua sendiri. Ada orang yang dia itu menjadikan ledekan orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri dia caci maki, dia laknat. Kalau kalian bertanya-tanya, apa iya ada? Jawabannya ada. Bagaimana bisa? Pertanyaan ini dulu kurang lebih 15 abad tahun yang lalu pernah ditanyakan oleh para sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang kata Nabi SAW, inna min akbaril kabairi an yal'ana rajulu walidayhi, di antara dosa besar yang harus kalian hindari, seorang anak melaknat, mencaci maki, menjadikan ledekan kedua orang tuanya sendiri. Para sahabat kaget. Loh, bagaimana bisa wahai Nabi Muhammad SAW? Ada anak kandung, dia mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Ada anak, dia melaknat orang tuanya sendiri. Ada anak, dia menjadikan ledekan orang tuanya sendiri. Bagaimana bisa? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan ini. Begini ceritanya, kata Nabi, yasubbu rajulu abar rajuli fayasubbuhu. Si A, anggap ada dua orang, A sama B. Si A, dia mencaci maki, dia melaknat, dia meledek, menjadikan ledekan bapaknya si B. Si B tidak terima, sakit hati, betul tidak? Dia dendam. Gantian si B mencaci maki, kemudian menjadikan ledekan bapaknya si A. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya lagi, wa yasubbu rajulu umma rajuli fayasubbuha. Si A, dia mencaci maki ibunya si B, dijadikan ledekan ibunya si B. Si B sakit hati, enggak terima. Gantian si B mencaci maki ibunya si A. Meskipun si A ini tidak langsung mencaci maki orang tuanya sendiri, bapak ibu kandungnya sendiri, meskipun dari orang lain, tapi dia yang menyebabkan orang lain mencaci maki. Ini sama saja, kata Nabi Muhammad SAW, anak itu telah mencaci maki, telah melaknat, telah menjadikan ledekan orang tua kandungnya sendiri. Hadis ini, siswa sekalian, mengajarkan kita untuk berhati-hati.
Jangan jadikan kedua orang tuaan bahan ledekan, bahan candaan. Tidak boleh. Hukumnya sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Orang tua kedudukannya sangat tinggi. Bapak ibu kita kedudukannya luar biasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak layak dijadikan bahan ledekan. Si bapaknya kok seperti itu, dengan menyebut nama kemudian diplesetin sehingga orang-orang lain yang mendengar tertawa dengan ledekan itu. Jangan sekali-kali, wal iyadzubillah. Orang tua tidak layak, tidak pantas dijadikan bahan candaan. Hati-hati siswa sekalian, jangan sampai berbuat seperti itu. Akibat yang berikutnya dari durhaka kepada orang tua adalah mendapatkan ancaman masuk neraka jahanam, wal iyadzubillah. Siapa yang mau masuk neraka? Tentu tidak ada yang mau, siswa sekalian. Siapapun kita tidak akan ada yang mau. Kalau diberikan pilihan mau masuk mana, surga apa neraka, pasti jawabannya adalah surga. Kenapa? Karena neraka isinya itu hanya siksaan, dibakar sampai hangus, digebukin sama malaikat sampai badan ini hancur. Sedangkan surga isinya semua kenikmatan, hal-hal yang susah sifatnya di dunia sudah nggak ada lagi di surga. Di dunia banyak orang menangis, banyak orang kesusahan, banyak orang yang menderita, baik itu karena sakit, baik karena ekonominya yang terjatuh. Apalagi kondisi pandemi ini kan, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang sudah tidak mampu lagi dia berusaha atau punya usaha kemudian tutup gulung tikar, betul tidak? Maka di akhirat, di surga khususnya, sudah tidak ada lagi kesedihan. Orang yang memilih surga berarti orang yang cerdas. Orang yang memilih neraka, maka dia tidak bijak dalam memilih tempat yang penuh dengan siksa dan penderitaan yang sesungguhnya. Di antara yang menyebabkan masuk neraka jahanam adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala pernah bersabda begini, "Thalathatun", ada tiga, "la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah", tiga orang yang pada hari kiamat tidak akan dilihat, tidak akan dikasih rahmat, tidak akan dikasihani, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari tiga orang ini siapa? Urutan pertama bahkan, al-aqu liwalidayh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wal iyadzubillah. Kemudian akibat yang terakhir dari perbuatan durhaka kepada orang tua adalah kadang-kadang siswa sekalian, durhaka kepada orang tua akibatnya muajjalatun fid dunya qoblal akhirah. Allah segerakan bentuk siksaannya di dunia sebelum nanti disiksa sesungguhnya ratusan bahkan ribuan, hanya Allah yang maha tahu, lebih sakit berkali-kali lipat, wal iyadzubillah, daripada di dunia, wal iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis bersabda, babani muajjalani, ada dua perkara, uqubatuhuma fid dunya, yang siksaannya disegerakan di dunia. Ada dua perkara. Apa saja? Al-baghyu wal uququ, orang yang selalu berbuat zalim dan kezalimannya itu melampaui batas. Baik kezaliman, zalim itu arti mudahnya adalah berbuat jahat. Nah, itu arti mudah zalim. Jadi dia berbuat jahat betul-betul melampaui batas sampai orang itu sakit hatinya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ucapan dia menggunakan kata-kata yang buruk atau dalam bentuk candaan, dengan perbuatan misalnya dia memukul, menendang dan lain sebagainya, membuli dan lain sebagainya.
Dan yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Siswa sekalian yang berbahagia, kiranya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita yang ketiga dalam temu duha Jumat yang berbahagia kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ajal menjemput dan menjadikan kita golongan termasuk hamba-hambanya yang selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua banyak sekali bentuknya, berbakti selama orang tua masih hidup dan berbakti ketika mereka telah tiada. Banyak sekali, mudah-mudahan dalam kesempatan lain bisa kita jelaskan, bisa kita angkat di kajian ini. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Jangan lupa di antara anjuran Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan bulan Muharram ini, khususnya besok, kita dianjurkan, bukan wajib hukumnya, tapi sunnah, namun sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Yang hari ini puasa juga bagus, yang hanya puasa besok saja tidak mengapa. Intinya jangan mencaci maki, jangan merendahkan orang lain manakala teman kita atau saudara kita, tetangga kita tidak melaksanakan puasa di hari ini, tanggal 9 Tasu'a namanya, ataupun puasa keesokan harinya. Kenapa? Karena hukumnya hanya sunnah saja, hanya sunnah. Malah dikhawatirkan ketika kita meremehkan orang lain, kita puasa, pahala tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena meremehkan orang lain. Sudah cukup kita lakukan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Kata Nabi Muhammad SAW, yukaffiru sanata al-madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan khususnya besok puasa Asyura 10 Muharram. Sampai di sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.